Ad-du'a'u yukra'u ba'da tasyahudi qabla salami salati tasbih. Ad-du'a'u, doa yukra'u yang dibaca ba'da tasyahudi setelah tasyahud akhir maksudnya. Tasyahud salat ba'da qabla salami salati tasbih, sebelum kita salam daripada salat tasbih. Jadi lain doa di luar solat. Nah ni doa le waktu gen salam setelah tasyahud selesai innaka hamidum majid selesai wahana. Maka ada doa khusus untuk salat tasbih ini. Thumma ba'da doa salam, kemudian selesai doa itu baru kita salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda. Nah ini ya doa ini. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda. Wahai Tuhanku, sungguhnya saya minta kepada Engkau taufiqa ahlil huda. Petunjuk akan ahli huda. Huda berbeda dengan hidayah. Jadi, lamun hidayah nu jalan. Hudan inilah ya petunjuk. Kalau dalam Al-Quran selapuna hudan. Hudan lil muttaqin. Sarramdon alladhi unzila fil Qur'anu hudan linnas. Denarang na hidayatan linnas. Karena hidayah itu sendiri jalan. Hudan itu lah sebelum petunjuk. Sekian banyak di dalam Al-Quran hudan. Denarang sehidayah. Nah, jadi ahlil hudan ini. Allahumma inni as'aluka taufiq ahlil huda. Lalu apa beda taufik dan huda? Jadi dalam buruk hidayah nu jalan, huda nu petunjuk. Taufik ni adalah petunjuk masih. Taufik nu petunjuk. Cuma lamun taufik nu adalah ia ia di dalam tahun, di dalam sanubari. Huda ni di luar. Yang ibaratan si para ahli ilmu mantek, sinar luah akan bertemu dengan sinar dalam, yang jadi sinar belik. Sehingga ibaratannya marantan, lamun sinar secara di dalam nu, dia berdait dengan sinar di luah, maka akan mati sinar di dalam. Marak misal, ini, lamun te nolok lilin di dalam bak, telungkap lilinu si bak, pedak ya. Lagu lamun telungkap si peles, ndik dah pedak lilinu. Apalagi dia berdait dengan sinar luah. Jadi sinar dengan luah ni, ia si jadi hudan. Sinar secara dengan dalam nu, ia jadi taufik. Jadi taufik. Kemudian, wa amal ahlil yakin. Dan saya mau minta kepada Engkau ya Allah, perbuatan ahli yakin. Yakin itu adalah kekuatan, tekad 100%. Kekuatan tekad 100%. Ya seperti yakin. Kemudian arak syak, arak waham, arak zon. Ini adalah dalam ilmu usul fiqh. Jadi yakin, kemudian arak isi paranin syak, arak paranin zon, arak waham. Waham ni ini terukur secara persentase. Yakinlah 100%. Nah, lamun syak no sekitar 70%. Lamun zon no 50%. Lamun waham no hanya 25%. Nah, berbeda kan celik tasawuf. Pertama yakin, ilmu yakin. Pertama yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Hakul yakin. Hakul yakin paling tinggi. Ilmu yakin adalah tenenau andeta yakin. Yakin, kemudian ainul yakin, ainul yakin, ilmu yakin dan hakul yakin. Hakul yakin paling tinggi, kemudian ilmu yakin tetap tebada berut yakin. Lamun ainul yakin, tegita anti yakin. Tegita anti yakin misalnya. Harak tin sampi ni, tin sampi di tengah langan. Di tengah langan.
Terus yakin kita bahwa arak sampai liwat letian yang tidak arak tahinan. Belum tentu ni siapa dengan. Belum tentu. Sida coba. Aku terbada ngone. Si siapa dengan bahwa arak liwat sampai tian ni. Anu berarti ilmu yakin. Ilmu yakin. Adapun siapa dengan jana. Pokoknya dah ada aku lam deku gita sampai siliwat deku yakin wan. Anu ainul yakin. Lamun hakul yakin, jak dia peri terbada, dia peri digigita, langsung yakin bahwa Allah Taala nuara. Dengan tahu ya keyakinan. Jadi peri kita tanda yang disebut dalam kitab hikam no kan syattana man qala maka sangat jauh perbedaan antara orang yang mengatakan man arafallaha faqad arafa nafsahu dan man arafa nafsahu faqad arafallaha. Sangat jauh perbedaan antara dengan apabila tahu Allah Taala belum tahu diri nasi dengan. Berbeda kanca dengan si mengatakan saya tahu diri berarti tahu Allah. Dari si pertama ni Allah julu tahu na baru nanti tahu diri ni mesa. Si kedua ni tahu diri julu baru tahu Allah. Berarti si pertama no menjadikan Allah jadi dalil untuk mengetahui diri mesa. Sedangkan si kedua no menjadikan diri mesa jadi dalil untuk mengetahui Allah. Jauh berbeda bahasan daripada Ibnu Athaillah. Inilah yakin jadi tergantung daripada syafa'ul ma'rifah bizakail mudrikah. Kemurnian daripada ilmu itu adalah tergantung daripada kecerdasan akal, kecerdasan mudrikah. Jadilah mulai dalam ilmu ta'limul muta'lim, mudrikah ini sangat penting, EQ. Kecerdasan EQ akan menyebabkan ilmu akan jadi betul-betul tahqiq. Sebab lamun dia cerdas, dia zakat, maka boleh jadi ilmu ni meragukan. Karena boleh jadi pahamnya dia benar, dia sesuai kanca daripada si sebenarnya. Karena boleh jadi karena kurang sini cerdas akalnya, bareh sangat sini berbeda kanca hakikat daripada sebuah kebenaran. Nah yang dia syafa'ul ma'rifah bizakail mudrikah. Kebeningan sebuah ilmu, kemurnian sebuah ilmu akan sangat bergantung dengan kecerdasan, sebab kecerdasan daripada adat mudrikah. Wa munasahata ahli taubat, dan penasihatan daripada ahli taubat. Wa azma ahli sabri, dan cita-cita daripada ahli kesabaran. Wa jidda ahli khasyati, dan jidda ahli khasyati, yaitu sungguh-sungguhnya ahli khasyah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Wa talaba ahli ragbati, dan pencarian daripada ahli kegemaran, ahli gemar, ragabah. Wa ta'abbuda ahli wara'i, dan sembahan daripada ahli wara', ta'abbudnya ahli wara'. Jadi lamun ahli wara' ni memang selalu mengatakan li ta'abbud. Mantap li ta'abbud. Salah satu contoh. Imam Hambali. Memang kadang-kadang definisi kebersihan menurut Imam Hambali berbeda kanca silainan. Misalnya ni, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ada kena dekat rauk-rauk sekedik lain te sembahyang. Si penting dia najis, sendekat rauk ni. Liwatlah ia gelaju ke masjid. Gelaju ke masjid. Terus lewat gelaju masjid itu kebetulan hujan rinis menyebabkan air hujan itu menyebabkan kerpok-kerpok jadi mersit di pak nain
beliau. Padahal kerpoknya dinara, kotoran si najis. Hanya kerpok kan sampai tidak jadi bersuci karena bersih. Lagu ni datang masjid, baitang tiai ini. Baitang itu sedang besok naik ini. Kan menurut pelingkih dia, tuan saya, lamun arak sekedi-kedi orang resit ni langsung sembahyang. Nano menurut hukum syara. Kanggo dia terparan remis. Namun dengan sebab persitan-persitan ni hukum syara. Kemudian besok ini hukum wara. Hukum wara ni liajali ta'abud. Hukum wara. Jadi wara no kadang-kadang lebih dalam daripada hukum syara. Nah yang diadakan apabila dengan sampai kepada hukum wara, lalu kembali kepada roh satu syar'i, berarti dia mundur. Dia negeri bau jelap sampai tipa Allah Ta'ala. Itu pada ini roh satu syar'i. Sebenarnya syariatnya ia maulah. Ia maulah syariatnya. Berbeda kanca hakikat. Kanca tasawuf. Maran tasibru. Dakan remis. Ruan nain itu lagu ansal dia najis. Sembahyang mah. Lagu besok na si Ahmad bin Hanbal. Nane hukum wara ni. Lamun si marak sebelum hukum syara. Sah salat dia paran remis karena dia najis. Yang kat wa irfana alil ilmi, dan ketelitian pengetahuan daripada ahli ilmu. Jadi ma'rifat itu dengan ilmu berbeda. Lamun ma'rifat itu adalah mengetahui secara rinci. Sedangkan ilmu mengetahui secara umum. Jadi lamun ma'rifat sifatnya adalah juz'iyat, sedangkan lamun ilmu sifatnya kulliyat. Kulliyat lamun ilmu. Misalnya ni, lamun dalam pelajaran ilmu nahu misalnya, ja'a Zaidun, ja'a fi'il madi, Zaidun fa'il, wah cukup na ilmu no. Ilmu. Nah lamun ja'a fi'il madi mabnun ala fathatin zahiratin fi akhirih. Kemudian Zaidun fa'il marfu'un ala terapi damatun zahiratun fi akhirih. Nah baru jadi ma'rifat. Karena ia rinci. Ya rinci. Terus erap no erap malik erap. Sampai ke dan tutu erap no erap malik erap lebih tinggi berarti ma'rifat. Karena apa? Untuk kepentingan paham. Lamun sekedar misalnya malah sebelum tahu no kedudukan daripada kalimat-kalimat ni. Lagu secara rinci dia tahu. Maka dengan sebab terurai secara rinci, maka ialah antena jadi ma'rifat. Jadi yang tersebut wa irfana ahli ilmi, yaitu pengetahuan yang rinci daripada ahli ilmu. Hatta akhofaka, sehingga saya ini takut kepada engkau ya Allah. Sehingga saya takut kepada engkau. Allahumma ini as'aluka makhafatan jizuni an ma'asika. Allahumma ini as'aluka, wahai Tuhanku, aku ini mohon kepada engkau. Makhafatan, rasa takut, tuhjizuni amma asika, yang dapat menghalangi saya daripada perbuatan maksiat kepada engkau. Yang dapat menghalangi saya daripada maksiat. Hatta a'mala bi ta'atika, sehingga saya melakukan dengan perbuatan taat kepada engkau. Amalan astahiqu bihi ridhaka, akan sebuah amalan yang saya berhak dengannya akan keredoanmu. Wa hatta ukhlisa lakan nasihata, dan sehingga saya mengikhlaskan bagi engkau akan nasihat, hubban laka, karena semata-mata cinta karena engkau. Semata-mata cinta karena. Wa hatta atawakkala alaika fil umuri kullihan, dan sehingga saya ini berserah diri atas engkau pada perkara semuanya, semua perkara. Wa husnuzanna bika, dan supaya saya itu husnuzon dengan engkau. Karena banyak kita teman tahu husnuzon kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang banyaklah si berkaitan dengan akidah, sehingga kita suuzon kepada Allah. Seringkali kan
lamun dek dengan nontan berusaha nak ni. Dia ini wah mau batin. Ngumbe no sin dek dengan nontan no. Tengah kalan sekali ni. Ini ngakalan sekali. Ngumbe dan ngakalan. Misalnya hendak antara sekena ji 15,000. Badang ji 1,000. Badang ji 1,000. Jadi dengan loan paling tidak bergak. Jadi mau apa? 20,000 haul. Padahal ini hendak 15,000. Badang diri hendak 1,000. Maka dengan loan bergak 20,000. Itu mau berarti 5,000. Sekena wah juluk mau berarti 5,000. Lagu ngakalang juluntan. Namun dia dengan lontan dia termau. Dan ini kan berarti menjuluk Allah Ta'ala. Menjuluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya suuzon kepada Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah ia meyakinkan bahawa Allah Ta'ala dia ngebeng ia akan rezeki namun dia dengan kalang. Ini suuzon. Suuzon. Suuzon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tidak sampai. Harus husnuzon. Subhanaka khalikal nuri. Masucilah engkau, wahai pencipta sinar. Wahai pencipta sinar. Sinar berbeda sifatnya. Sinar berbeda sifatnya. Malaikat berbeda apa? Malaikat bersifat mara sinar. Kecepatan berarti mara sinar. Namun jin, iblis adalah berasal daripada api. Maka sifatnya mara tanah api. Kecepatan pun mara api. Manusia, hewan dan lain sebagainya kan adalah sifat tanah karena berasal dari tanah. Maka tidak mungkin manusia ini akan memiliki kecepatan. Mara kecepatan jin dan kecepatan setan. Apa kecepatan setan? Atau apalagi kecepatan malaikat. Lamun manusia ini tidak tahu menggunakan sinar atau api untuk kecepatan. Coba perhatikan roket. Roket tu ante jelap api sugul kan. Api sugul kan. Pesawat sehingga jet, pesawat jet. Misalnya si antar benua dengan Asia di mana, dengan Indonesia di mana. Dan ini kan nyugulangnya asap minyak di babangnya terus yang tidak bau terdorong ke Pak Julu. Nah, maka malaikat karena ia berasal dari sinar, maka kecepatan sinar berdua. Lagu walaupun ngeno, waktu malaikat Jibril tersuruh untuk ngukur galoh surga si sepang untuk kaum mukminin 316 tahun arak setengah kan. Arak setengah surga no. Malik ante Jibril. Kubeng ante perombok kekuatan. Sang nabau simek tutuk simek keberin surganya dengan cara jalan lah mulai ilmu sains kan nasional jalan cacing. Jalan cacing no dia siksa. Lagu jalan lurus. Jalan lurus. Dari ya analisa kecepatan burak si para sains no dengan mempergunakan jalan cacing. Dia ada siksa. Nah kecuali lewat waktunya si Isra Rasulullah siksa. Mekah, Madinah. Kandaya dengan Mekah di Madinah. Terus cipa Baitul Lahmi. Terus cipa Tursina. Terus cipa Madian. Dia jalan lurus lamun Isra, lamun Mi'raj sana tembus jalan lurus menembus. Yang di Islam jalan cacing adalah cacing no ini menempuh jarak sangat jauh dalam waktu tertentu dengan mempergunakan jalan lurus. Jalan lurus. Yang diibaratkan ini, misalnya tedes. Tedes umpama liwat ngeleka ing teluk. Ngeliringin teluk ni kan suwe ya. Coba ini tepung tanah teluk nu, tepung teluk nu, maka jelap na sampai. Nah, ini jalan cacing barang. Sehingga para malaikat ia tahu penyelarasan antara teori si sebut dalam Al-Quran timpal teori si rumusan si Albert Einstein
Kan dia si menemukan teori relativisme tentang ruang dan waktu. Ruang yang 3 dimensi dengan satu waktu. Lagu ternyata setelah terbadak berarti saya ketinggalan oleh Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran mengungkap dengan penciptaan langit, bumi dalam 6 periode. Walladzi halaka ada pisitati samawati wal arda pisitati ayamin sumastawa alal ars. Sitati ayam ni ndekna ayam menurut teori perjalanan jelu. Si 24 jam sejelu sekelem. Padahal waktu itu kan di nama narak jelu. Mungkin dengan ukur dia 24 jam atau 12 jam dalam sejelu. Sitati ayam itu berarti 12 jam kali 6. Nah inilah relativisme. Sehingga ungkapan, nah ini coba dengan Al-Quran. In ta'rujul malaikatu piyaumin kana daruhu khamsina alfasanatin mimma ta'udun. Malaikat menempuh suatu perjalanan taik piyaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin mimma ta'udun. Sejelo lagu 500.000 tahun. Sejelo lagu sebenarnya 500.000 tahun. Maka sejelo yauman, kata yauman dalam ini adalah dina persis artinya 12 jam. Maka sitati ayam itu pun dipertis 12 jam kali 6. Karena ini 1000 tahun, ini 1000 tahun. Dengan kafir merasakan diri nasi nganjeng di hadapan Allah di hari kiamat era di padang mahsyar sejelo itu 1000 tahun. 1000 tahun. Nah inilah teori relativisme si Arab di dalam Al-Quran tentang ruang dan waktu. Sementara Albert Einstein menemukan setelah mengadakan penelitian, lagu karena kebodohan dengan Amerika, kebodohan dengan Barat ini, para penemu yang paling pertama. Lagu demikian berhadapan kepada ahli Quran, ahli tafsir, ketinggalan saya berarti ini. Para teori ini paling dulu. Teori suatu tersebut dalam Quran wah penuh. Nah inilah ya kewajiban itu umat Islam sebagai pemakai Al-Quran untuk mendesain berbagai macam ilmu ini untuk diselaraskan dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai salah satu ayat-ayat kauliyah sebagai motivasi untuk mengkaji ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat alam semesta ini. Karena kaun ini adalah merupakan dalil. Nah, yang di dalam ilmu tasawuf para sebelumnya bahwa satana man qala man arafal kauna, yaitu man arafal kauna faqad arafallaha wa man arafallaha faqad arafal kauna. Nah, jadi banyak di dalam ilmu tasawuf kuno. Man arafa kalbahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa ruhahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu faqad arafa ruhahu. Man arafa rabbahu faqad arafa kalbahu. Dia tahu arti intermesalam, dia teman tahu Allah Ta'ala. Karena apa? Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Paling pertama kewajiban itu tahu ia adalah tahu Allah. Dia tahu diri. Tahu Allah dulu, adik tahu diri. Jadi mengetahui Allah dulu. Ya paling pertama kali kewajiban. Tahu diri, baru kemudian. Karena apa? Tahu diri itu dia penting. Si penting adalah tahu Allah. Sehingga dalam tahu Allah, dia akan tahu diri, dia jadi masalah. Bila perlu, dia tahu diri. Karena dalam tahu diri itu, dalam ilmu tasawuf kan suruh kita adpin nafsaka fi ardil humul ini. Kubur diri di dalam apa? Di dalam rauk ketidakketahuan. Artinya danara ente. Bila perlu ente di diri dia tahu diri Si penting tahu adalah Allah. Tahu diri itu dia perlu. Ya, dia perlu. Sehingga lewat waktu sembahyang pun adalah ingat Allah doang. Dia ingat diri. Dia ingat diri. Ingat Allah doang. Maka tahu Allah Ta'ala doang. Dia tahu diri. Ya. Kubur dirimu itu di dalam lumpur ketidakketahuan.
Sehingga ialah si termasuk para wali mastur. Wali sini ada penghitan, dia nak dengan jadi wali. Nak jadi wali. Kadang-kadang barih harap sopo waliullah lah. Nak datang dek nu ada perhitungan, dek datang pun dek nu ada ketuanan. Nah, dek nu ada ketuanan. Kembali ingat terhadap kisah Gus Dur ni, lai nyuruh Said Agil waktu masih kuliah di Mekah. Petang kita wayah-wayah ini di Masjid Nabawi tahun. Dengan terdoa ni. Gus Dur kalau mau mandi dia nyari uang masih. Niki Gus ni. Kita dengan si Said Agil tengah no pelik kanggas cubah no pelik, bauk no pilu, tasbih no pilu, sorban no pelik. Ini Gus, ndak. Sampai pira tijuk ini Gus, ndak. Anti narak sopo ya. Ini pakaian compang-camping. Jadi dinarak wah dan menjadi waliullah. Ini Gus ini. Itu sudah ni. Itu sudah yang tulen. Pakaiannya robek. Dinarak tanda-tanda kewalian dengan ni. Dia nak zikir apa sementara si setiap berudia tasbih komat kami tu ni jadi. Jadi dinarak wah tanda kewalian. Itu sudah ni. Akhirnya kan nangis dengan yarak nau aku ni. Jadi dia debani tahu. Syarat wali-wali mastur nu. Marak entan ubah sedina usbah si tabli si Malik bin Dinar. Si Ibnul Arabi belian. Dia mana yarak nau kaji ya Allah. Lamun memang hidup kaji masih lebih bermanfaat. Dah kehidupan kaji lamun dek ya Allah. Dah dikaji matiang kaji mangkin. Ya langsung ninggal di dalam sujud sedina ubah. Isi ngendeng hujan di dalam gua. Setelah ratusan ulama-ulama dan para aulia salat istisqa le Masjidil Haram sengempet bor dia nak turun. Ndak ia lalu sembahyang di dalam gua. Dek gen kaji angkat otak kaji dari persujudan niki ya Allah. Sendik man peluang dikaji turunan hujan. Andek nener gudur teker. Hujan angin sampai tamat di pertengahan pelataran gua nu. Yang dia bengak lalu. Ibnul Arabi yang turun. Dan tamat di dalam balik ternyata budak. Jadi budak. Awak nelengi, kulit nekrek, penampilan pokok ni darah wah. Kan tanda-tanda kewalian le wayah no. Jinara. Bahkan sampai makat milih lalu beli tiang tuan kan wah bada si tuan no. Tiang lengi, tiang males begawi. Yang paling dengan jual tiang malik dek tiang laku-laku walaupun aja sekian dinar. Lagu paling dia makan bari lalu beli tiang dengan harga mahal. Yang niki beli pelinggan dia untuk jadi budak. Lagu justru yang keperdeka pelinggan dia. Ya, bahasan daripada Ibnul Arabi. Datang perdagangan Ibnul Arabi. Izinan tiang lah mereka. Tak uduk dulu ada yang sembahyang. Nah iya tidak anu. Dia menuah meninggal dunia tajahis terus ke kuburan. Jangan kan Ibnul Arabi ni kan waliullah. Muka sapah lah ya. Tiba-tiba serminana lah ubah ni. Ya tokol kerja Rasulullah. Lek kursi emas tak nak tokol. Nanti ada berketuan Ibnul Arabi lek Rasulullah. Ya Rasulullah. Dek ubah si belintiang ni ki. Dek melinggih kancah pelinggih dia terus lek samping kanan. Kancah telu. Kemudian lek samping kiri arah. Kancah Rasulullah. Ialah sini tahu raja daripada raja wali ni. Ubah ni. Dek na raja wali. Raja-raja wali. Sultanu Salatinil Aulia. Ubah ni. Termasuk wali mastur. Wali mastur malah. Anak dia penggitan. Jadi dia minta tahu langsung doang dan nunas Allah Taala. Lalu mungkin kaji tetap hidup tahu marak ni mungkin ujub kaji Rasul. Ya Allah, ujub akan menghancurkan kekeramatan dengan sebab ujub. Tidak ada sampai karena seringkali dengan lamun dia tahan ujian dengan banyak isi memuji ia karena kekeramatan, ujub hancur wah kewalian. Nah, yang paling tinggi bukan keramat tapi adalah
selamat. Selamat si penting. Karamat itu dina penting. Si penting adalah selamat. Karena betapa banyak dengan karamat, pada ujung-ujungnya dia diselamat. Lamun selamat jadakan di keramat, malah si beru. Dakan di tahu diri sepenting tahu Allah. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala, Rabbana atmim lana nurana, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami nur kami, sinar kami. Nah, jadi kadang-kadang ini terombok. Allahumma ja'al fi amami nura, fi wara'i nura, fi yamini nura, fi shimali nura, fi fawqi nura, fi tahti nura, fi juludi nura, fi qulubi nura, fi imani nura, fi islami nura, fi ihsani nura, fi sirri nura, fi ruhi nura, fi i'tiqadi nura, fi tauhidi nura. Kemudian wa fi hayati nura, fi sakarati nura, fi mamati nura, fi barzahi nura, fi bi'sati nura, fi masari nura, fi mizani nura, fi sirati nura, fi haudi nura, fi jannati nura. Allahumma hawwidni bil anwaril ilahiyah wa bidiya'ir rabbaniyah. Ya terus langsung wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Berarti ngone tatokol untuk salat tasbih sebelum salam. Kita baca doa sini. Lagi terumbu malah sebelum si fi amal minur dan seterusnya. Waghfir lana, dan ampunnya bagi kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dengan kasihan engkau ya pengasih orang-orang yang kasih. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya zal jalali wal ikram. Wahai yang maha agung dan maha pemberi kemuliaan. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah ya, terbaca sebelum salam daripada salat tasbih. Baik lamun tegawi kejelukan 4 rakaat langsung berarti sekali salam, sekali tasyahud. Lamun tegawi kekelem 2 kali berniat, 2 kali tasyahud, 2 kali salam. Berarti 2 rakaat. Berarti 2 kali terbaca doa ni. 2 kali terbaca doa ni. Dari ya si anjuran Rasulullah, lamun dia terbau gawe salat tasbih no bilang kelem mana-mana kali seminggu li kelem Jumat. Lamun dia terbau sekali Jumat, sekali sebulan. Lamun dia terbau sekali sebulan, sekali setahun. Lamun dia terbau sekali setahun, sekali doang seumur hidup. Ndak salat tasbih. Ndak tasbih doang. Nah ini tahu kelebihan pada jamaah, para jamaah tarekat tu kadang-kadang bilang kelem, bilang jelu, bilang kelem salat tasbih. Lasing memang integen ukur diri temar amat menghambalkan 300 kali sembahyang sunat sejelu kelem. Nah nek ahli tarekat kelem tasbih, ke kenjelu tasbih. Lamun dia bau sekena marah seburu mana-mana sekali sejumat, sekali sebulan, sekali setahun, atau sekali dalam seumur hidup. Ndak tersampai dik sama sekali saran salat tasbih nu. Qala wa minal awradil lati qara'aha Syekh Abdul Qadir Al-Jalani miraran ma ya'ti manqulatun minal lujain ad-dani manaqibil qudnid rabbani. Nah, jalangan terbaiknya wirid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Wallahu a'lam bissawab. Ilaihil marjal ma'ab. Turunkan amin.